Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya sebagai Sekretaris LBBNO akan memberikan pendapat terkait beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh beberapa pengurus paralegal LBBNO dan juga masyarakat Nahdliyin dan lainnya terkait pengunggahan konten YouTube yang dilakukan oleh Sugi Nurharja di dalam akun YouTube-nya Raffi Harun. Yang ditanyakan bukan soal Suginya, tetapi bagaimana media akun atau YouTube yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan ujaran kebencian. Maka pendapat saya bahwa pendapat saya adalah perbuatan itu telah diatur di dalam pasal 27 ayat 3 dan itu merupakan delik aduan, dan dalam perkara ini ada aduan daripada masyarakat NU ya, dan juga Kiai NU bahwa perbuatan itu telah diatur di dalam pasal 27 ayat 3, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, dan perbuatan ini telah diancam dengan pidana yaitu dalam pasal 45 nomor 3, yaitu dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara dan juga denda 750 juta rupiah. Baik saudara sekalian, di dalam perkara ITE bahwa ada muncul atau disahkan sah ya terjadi alat bukti, perluasan alat bukti di samping di luar undang-undang alat bukti yang telah diatur di dalam pasal KUHP atau hukum acara pidana, bahwa di dalam undang-undang ITE itu telah disahkan atau diperluas alat buktinya, yaitu tentang yang disebut dengan data-data elektronik dan dokumen elektronik ya. Jadi data elektronik dan dokumen elektronik itu merupakan sebuah alat bukti, sehingga dalam kasus Sugi Nur ini mestinya penyidik harus melakukan penyitaan terhadap akun YouTube, media YouTube, akun email, atau apa yang digunakan, media elektronik apa saja yang digunakan di dalam menyebarkan informasi ujaran kebencian ini, sehingga tidak hanya Nur Sugi saja yang menjadi tersangka, tetapi dalam peristiwa ini atau perbuatan pidana ini itu ada penyebaran informasi, ada distribusi, ya, ada transmisi. Oleh karenanya penyidik harus dengan basis scientific investigasinya, yaitu harus segera melakukan penyitaan. Setelah itu dilakukan uji lab terhadap dokumen atau alat-alat elektronik ini, dokumen elektronik dan informasi elektronik ini, untuk diketahui apakah benar Sugi Nur itu telah melakukan ujaran kebencian. Apakah di situ di dalam proses pengunggahan, distribusi itu ada proses pengeditan yang dia tidak mengatakan, misalnya tidak menghina ulama NU, tidak mengatakan bahwa di dalam NU ada sarang PKI, tetapi di situ ada kata-kata yang dihilangkan misalnya. Maka ini penting agar nanti dalam proses persidangan betul-betul nyata, sehingga sesuai dengan fakta hukum bahwa memang ini adalah pidana yang menyangkut undang-undang ITE. Nah, ini adalah syarat formil untuk menjadikan sebuah perkara ini menjadi perkara ITE. Sebab kalau tidak ada data-data elektronik yang dilakukan penyitaan, pemeriksaan, apalagi digital forensik, maka perkara ini nantinya akan hanya sebatas diancam dengan pidana-pidana yang diatur di dalam KUHP, yaitu pencemaran nama baik yang ancamannya cuma ya paling 1 tahun gitu ya. Jadi oleh karena itu ya perkara ini tidak akan sempurna ya kalau tidak segera melakukan upaya penyitaan, uji lab, uji forensik atau digital forensik terhadap akun yang dimiliki oleh Raffi Harun, yaitu dalam hal ini media YouTube dan juga email dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, prinsip hukum itu adalah equality before the law, artinya persamaan di mata hukum. Jangan Nur Sugi saja yang ditetapkan sebagai tersangka, mestinya si Raffi Harun juga harus diperiksa. Ya, setelah diperiksa apakah nanti dijadikan tersangka atau tidak, itu kewenangan daripada penyidik Polri. Oleh karena itu, saya minta kepada Polri untuk segera melakukan penyitaan terhadap bukti-bukti elektronik yang merupakan salah satu bukti yang sah menurut hukum. Ya. Jadi sehingga masyarakat
hukum itu terang benderang, tidak tebang pilih, dan betul-betul equal, jadi equality before the law. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.